Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah melimpahkan rahmat sakramen baptis, sehingga bertambahlah umat yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihanmu ini yang dilahirkan kembali untuk hidup kudus dengan pengantara Yesus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa lain kepada 2 orang dari para murid. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar, ketika mereka kembali dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita membaca dan mendengar tentang Yesus yang bangkit dari orang mati dan pertusan yang diberikan kepada para muridnya. Dalam konteks masa Paskah, kita diingatkan akan makna kebangkitan yang membawa harapan baru dan panggilan untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini dimulai dengan penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, yang merupakan salah satu pengikut setia dari Yesus. Maria yang penuh kesedihan setelah kematian Yesus menjadi orang pertama yang melihat dan berbicara dengan Yesus setelah kebangkitannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam sejarah keselamatan.
dan bagaimana Tuhan memilih untuk mengungkapkan dirinya kepada mereka yang penuh cinta dan kerinduan. Setelah itu Yesus mengutus Maria untuk memberitakan kebangkitannya kepada para murid. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kita dipanggil untuk tidak hanya menerima berita baik ini, tetapi juga untuk membagikannya kepada orang lain. Dalam dunia yang seringkali gelap dan penuh ketidakpastian, kita diundang untuk menjadi terang dan harapan bagi sesama. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan memberikan mereka misi untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini adalah perintah yang jelas dan tegas. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dalam iman kita. Kita harus aktif dalam menyebarkan kabar baik tentang Yesus yang telah bangkit. Setiap orang dari kita memiliki peran dalam misi ini, baik melalui kata-kata maupun tindakan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga sebuah realitas yang harus kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk bangkit dari segala bentuk kematian spiritual, ketakutan, dan keraguan. Dengan iman kita dapat mengalami kebangkitan dalam hidup kita, dan dengan demikian kita dapat menjadi saksi yang hidup akan kasih dan kuasa Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita pun telah dipanggil menjadi murid Yesus. Panggilan menjadi murid Yesus itu diawali ketika kita masing-masing menerima sakramen pembaptisan. Dengan menerima sakramen pembaptisan ini, kita dipanggil dan diutus untuk mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus, menjadi nabi, imam, dan raja. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, kita berlangkah maju bersama, terus mengerahkan hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.